Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Denpasar Resort Bali untuk hari ini. Sebelum kita mendengar renungan untuk hari ini, mari kita bernyanyi dari buku NT HKBP nomor 81 ayatnya yang pertama. Yesus mewarnai mulutku sepanjang todiki di bumi musuhku imamatiani umanami amaguan potupahon angoluan alani upujiu tengaribu alidu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, renungan harian kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-53, ayatnya yang ketiga. Yesaya 53, ayat yang ketiga, demikian pembacaan firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sekali lagi kami bacakan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini jelas adalah nubuatan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang keberadaan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, yang dihina, yang banyak orang menutup muka terhadapnya, bahkan tidak diperhitungkan oleh manusia di tengah-tengah dunia ini. Apakah Anda pernah dihina? Apakah kita pernah diejek, bahkan sampai dijauhi oleh orang lain? Tentu ini adalah satu hal yang tidak mengenakkan dan membuat kita tidak nyaman dalam kehidupan kita. Perasaan kita tidak nyaman oleh karena hinaan, ejekan, bahkan dijauhi oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Bahkan tidak sedikit orang mengadakan perlawanan akan sikap-sikap yang begitu. Tidak sedikit orang yang akan menolak, bertindak dari setiap sikap yang menghina, mengejek, atau menjauhi kita, bahkan membenci kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk memahami, sekaligus meneladani dan mengakui bahwa Yesus, Tuhan kita yang dihina, sudah mengalaminya terlebih dahulu. Yesus sudah mengalami itu, dihina, diejek, bahkan ditolak oleh dunia ini. Hamba Tuhan yang telah dinubuatkan itu telah mengalami itu. Diperlakukan dengan tidak baik di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Menjadi pengikut Tuhan Yesus memang harus siap akan konsekuensi sebagai orang-orang yang mengikut Dia. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak penderitaan, mulai dari yang ringan sampai yang berat, yang mesti dialami. Namun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
itu justru akan menguatkan kepercayaan, menguatkan iman, dan membuat kita semakin tabah dalam menjalani kehidupan kita. Dan yang paling penting, itu harus membuat kita semakin setia untuk mengikut Dia. Jangan mau serupa dengan dunia ini. Ketika dunia menolak, menghina, mengejek kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, jangan menjadi berbalik, tapi harapan dari firman Tuhan ini saat ini kepada kita adalah kita akan semakin setia untuk mengikut dan percaya kepada Yesus. Sebab apa? Sebab Dia yang telah menang dan bangkit dari kematian tidak akan membiarkan kita begitu saja menghadapi penderitaan itu dengan seorang diri saja, tapi Tuhan akan turut bekerja dalam setiap langkah kehidupan kita, yang sedikit pun kita tidak akan tahu apa yang akan kita hadapi di depan. Penderitaan, ejekan, dijauhi, ditolak oleh dunia karena iman kita, itu akan semakin membuat kita untuk semakin dekat dan setia kepadanya. Sebab janjinya, Dia tidak akan membiarkan kita sendirian, tapi kita bersama-sama dengan Dia, dan Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah untuk pagi hari ini, di saat kami boleh bersekutu dengan firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa dunia ini menolak, dunia ini menghina, dan dunia ini mengejek kami di dalam iman percaya kami dalam Yesus Kristus. Tapi ketika kami memahami bahwa Yesus Kristus yang telah ditolak, dihina, bahkan dibunuh oleh dunia ini, di saat yang sama kami hendak tetap setia dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Sebab Tuhan turut bekerja dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami secara khusus untuk hari ini, Tuhan campur tangan sehingga semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja dan menjadi sukacita bagi kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, renungan harian kita untuk hari ini. Sampai jumpa di renungan harian besok pagi, renungan harian HKBP Denpasar besok pagi. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.